Episode 13 Perang Raja, 1. Rencana saya jelas. Rasul 1, Plagiaris, memiliki informasi tentang regresi ketiga dan keempat, yang merupakan awal dari cara bertahan hidup. Seperti yang selalu terjadi dengan orang-orang yang berpengetahuan, ia memonopoli informasi dan menyembunyikannya dari para nabi. Di sisi lain, Raja Tyrant adalah salah satu dari 7 Raja Seul yang menggunakan wahyu setelah mengetahui tentang keberadaan para nabi. Orang yang ingin memonopoli informasi dan orang yang mencoba menggali informasi itu. Jelas apa yang akan terjadi jika mereka berdua saling berhadapan. Lee Sung-kook bertanya, lalu kamu akan membuat teks novel? Tepat sekali. Rencana itu sendiri sederhana. Kami akan membuat teks dari novel penulis yang dijiplak itu. Kemudian sebarkan di antara orang-orang di setiap stasiun. Yah, kira-kira jenis perasaan ini. Beberapa wahyu para nabi telah bocor. Hasil akhirnya ditata dengan baik. Berkat manipulasi komentar internet Han Dong-hun, informasi tentang para nabi telah menyebar di internet. Jika bocor dari versi teks diketahui, akan ada riak besar. Beberapa pembaca awal akan mencoba untuk mendapatkan bagian tersembunyi sementara Tyrant King secara alami akan bergerak untuk mendapatkannya. Tapi, aku sudah lupa sebagian besar isi Infinite Regressor SSSSS Grade. Bagaimana kita akan membuat teks? Petik 2. Kenapa kita perlu isi novel yang dijiplak itu? Hah? Kami ingat yang asli. Ah. Ada tangisan kekaguman. Namun, wajah Jung Min Seok masih gelap. Masih ada masalah. Potongan-potongan tersembunyi yang kita ketahui di Ways of Survival sebagian besar telah digunakan. Petik 2. Aku akan memberimu informasi dalam potongan-potongan tersembunyi. Saya tahu beberapa yang hadir di awal. Saya akan merilis informasi tentang item pada level yang tepat. Petik 2. Di atas segalanya, itu harus menarik perhatian penulis plagiar dan Raja Tyrant. Lee Sung-kook tertawa canggung. Ini lucu. Saya akan membuat versi teks. Saya biasanya hanya pembaca. Petik 2. Brengsek ini. Apakah dia pengunduh ilegal? Jung Min Seok juga berbicara. Tetapi jika kita melakukan ini, bukankah kita akan sama dengan dia? Pada akhirnya, kami menjiplak cerita asli untuk membuat cerita. Petik 2. Masuk akal. Aku berpikir sejenak sebelum berkata. Ada hal seperti itu. Plagiarisme adalah tentang tidak ingin Anda mengetahui yang asli, parodi lebih menyenangkan jika Anda tahu yang asli sedangkan penghormatan ingin Anda tahu yang asli. Petik 2. Oh, ini menarik. Mulai sekarang, kita akan memberi penghormatan. Itu benar. Saya berharap bahwa banyak orang akan mengenal SSSSS kelas Infinite Regressor. Dengan begitu dia akan cepat hancur. Kami meminjam laptop dari Gong Pildu dan mulai mengetik. Kami tidak memiliki banyak pengalaman dalam menulis novel sehingga kami harus menyatukan pikiran. Jung Min Seok menarik rambutnya dan berkata. Menulis itu sangat sulit. Penulisnya hebat. Tulis saja dengan kasar. Kami hanya membutuhkan informasi yang akan menarik mereka. Sebaliknya, wahyu yang tidak sempurna mungkin lebih mudah untuk menipu para nabi. Campur kebenaran dan kebohongan. Petik 2. Saya menyaksikan apa yang diketik Jung Min Seok dan menambahkan beberapa informasi. Mari kita ganti nama orang-orang di novel. Saya sedikit cemas. Petik 2. Lee Hyun Sung dan Lee Ji Hye akan terkejut tentang menjadi karakter dalam cerita. Entah saya suka atau tidak, suatu hari nanti mereka akan mengetahui bahwa dunia ini adalah novel. Tapi itu tidak harus sekarang. Kemudian Jung Min Seok tiba-tiba berkata, "Yah, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang bagian itu." Hah? Sebenarnya, saya mencoba menguji beberapa orang dengan mengatakan bahwa ini adalah novel. Tetapi mereka tidak memahaminya sama sekali. Itu seperti seorang NPC. Tidak peduli seberapa serius aku, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Petik 2. Itu adalah informasi yang tak terduga. Jung Min Seok dan para rasul lainnya telah beberapa kali berbicara dengan tokoh-tokoh tentang mereka sebagai aktor pendukung. Memikirkan reaksi para karakter pada saat itu. Pasti ada sesuatu yang aneh. Jung Min Seok terus berbicara. Inilah bagaimana Rasul 1 dapat dengan mudah menemukan para nabi. Karakter, sangat tidak senang dengan kata-kata, ini novel, atau mereka tidak mendengarkan. Mungkin inilah sebabnya para Rasul menggunakan istilah, wahyu. Petik 2. Tiba-tiba aku merasa tidak nyaman ketika mendengar ini. Saya membuka mulut saya. Petik 2. Apa perbedaan antara karakter dan kita? Hah? Kita adalah orang-orang dalam kenyataan dan karakter adalah orang-orang dalam novel. Bukankah itu bedanya? Petik 2. Lalu, kapan dunia ini terbagi menjadi kenyataan dan sebuah novel? Harem? Ya. Kapan skenario pertama dimulai? Pertanyaan saya tidak terselesaikan dengan jawaban Jung Min Seok. Jung Min Seok dan Lee Sung-kook jelas-jelas orang luar dari novel seperti saya. Itu karena saya tidak bisa melihat informasi mereka pada awalnya. Tetapi tidak lama kemudian, itu diperbarui dan saya dapat melihat informasi mereka di daftar karakter. Lalu apakah mereka sekarang, orang sungguhan, atau apakah mereka, karakter? Jika semua orang menjadi karakter dari waktu ke waktu. Aku menatap Yo Sangah dan Lee Gilyong sejenak. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter.
Saat ini mengumpulkan informasi tentang angka yang sesuai. Untungnya, saya masih tidak bisa melihat informasi untuk mereka berdua. Yosanga tiba-tiba menatapku dan tersenyum. Li Gilyong juga menatapku. Apa itu Hyung? Ini bukan apa-apa. Saya tidak tahu mengapa, tetapi anehnya saya merasa lega. Segera setelah itu, kami kira-kira menyelesaikan novel. Kualitasnya sangat buruk sehingga jika serial di Textpia, itu akan dibom. Tapi itu tidak masalah, kan? Mari kita taburkan informasi bahwa kitab Wahyu telah bocor. Lee Sung-kook bertanya. Apakah ada cukup waktu untuk menyebarkan informasi? Dong-hun akan membereskannya. Jika kita memanfaatkan Hermit Invalid, itu dapat menyebar dalam waktu singkat. Petik 2. Oh, Dong-hu, aku mengerti. Tetapi bagaimana jika tidak semua stasiun mampu internet? Petik 2. Lalu kita akan mengirim seseorang. Saya melihat ke belakang. Kang Il-hun mengangguk seolah sedang menunggu. Lee Sung-kook setuju. Ah, benar juga. Jika itu Il-hun Si, aku sudah lupa. Petik 2. Kang Il-hun Si, apakah kamu siap? Kang Il-hun, wakil Dongdaemun. Layaklah dengan sengaja menyelamatkan orang ini. Kang Il-hun dengan gugup membuka mulutnya. Serahkan padaku. Saya yakin bisa menangkap mereka. Saya hanya perlu menyebarkan rumor. Petik 2. Karakter, Kang Il-hun, akan mengikuti kemauanmu. Pemahaman Anda tentang orang ini telah meningkat. Kang Il-hun, akhirnya tiba waktunya untuk menggunakan atribut rumor expert. Waktu yang tersisa hingga skenario berakhir adalah 44 jam. Keesokan harinya, pertandingan akan dimulai. Dong-hun, terima kasih. Aku hanya membayarmu, jadi jangan khawatir. Karakter, Han Dong-hun, mempercayaimu sedikit. Sejak terakhir kali, Hermit King of Shadows Han Dong-hun telah cukup membuka hatinya untukku. Fakta bahwa saya menyelamatkannya dari para nabi tampaknya telah memainkan peran yang lebih besar dari yang diharapkan. Aku merasakan keakraban yang aneh denganmu. Keakraban. Sejak dahulu kala, apakah Anda juga seorang pertapa? Tidak, aku tidak. Meskipun saya agak pemalu. Saya merasakan dinding yang tidak dikenal dengan Hyung. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik tetapi saya suka perasaan itu. Bukankah biasanya merasa tembok itu buruk? Aku hanya percaya pada orang-orang dengan tembok. Untuk memahami seseorang, saya pikir saya harus menghadap tembok itu terlebih dahulu. Seseorang yang baru berusia 17 tahun berbicara seperti orang bijak. Bagaimanapun, dinding. Saya yakin dia benar. Beberapa dinding tidak bisa dilintasi, tidak peduli seberapa putus asa orang itu. Bagaimanapun, rumor telah menyebar. Tetapi bagaimana Anda akan menabur wahyu? Di internet lagi. Tidak, orang yang salah akan membacanya jika saya letakkan di internet. Saya akan menjualnya. Jual, bagaimana? Saya mulai menjelaskan kepada Han Dong-hun. Ada 40 jam tersisa sampai akhir skenario. Saya akhirnya memanggil anggota kelompok Chungmuro. Perjalanan ini tidak akan mudah. Jika kami tidak bisa menggunakan stasiun Changsin dalam 40 jam ke depan, grup kami akan musnah. Namun, kekuatan kita saat ini tidak cukup. Petik 2. Yah, sejak kapan itu mudah? Siapa lawannya? Petik 2. Saya menjawab pertanyaan Jung Hee-won. Dia disebut Raja Tyrant. Dia adalah salah satu dari 7 raja teratas Seoul dan raja dengan wilayah terbesar. Petik 2. Lee Hyun-sung bertanya kali ini. Orang seperti apa dia? Dia adalah seseorang yang mulai dari Dobonggu dan membangun kerajaannya sendiri. Dia mengatakan bahwa pria dan wanita yang cantik atau tampan akan menjadi selir, sementara orang jelek manapun akan terbunuh atau menjadi budak. Petik 2. Jung Hee-won mengerutkan kening. Jika Dok Jasi tertangkap, kamu akan menjadi budak. Petik 2. Yah, kupikir itu akan berbahaya bagi Hee-won Si. Menjadi seorang selir itu sulit. Mengapa kita tidak pergi saja dan membunuhnya? Ini akan sulit karena sponsornya cukup kuat. Sekarang ada 2 jalur. Ambil benderanya atau ambil alih markas besarnya, Stasiun Dobong. Petik 2. Tidak mudah, menyebabkan semua orang merasa tegang. Saya memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Kami akan pergi ke Gwanghwamun. Hah? Bukankah kamu mengatakan untuk tidak melawan mereka? Petik 2. Mereka akan mendatangi kita. Mengapa? Saya membocorkan sedikit informasi. Kami harus mempertimbangkan waktu dia bergerak sehingga kami akan segera pergi. Semua orang harus siap. Petik 2. Apa itu? Dengan halus aku tersenyum pada pertanyaan Yosanga. Tidak ada. Itu terjadi lebih cepat dari yang saya harapkan. Petik 2. Pesan Han Dong-hun muncul di ponsel cerdas saya. Aku bisa menaruhnya di bursa. Tapi apakah itu oke? Ya, tidak apa-apa. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Kemudian pesan sistem memasuki telingaku satu demi satu. Barang-barang di bursa telah terjual. Barang-barang di bursa telah terjual. Pada saat itu, suara gemetar terdengar dari udara. Kurung siku buka. Apakah Anda seorang penipu? Apa reaksi di antara rasi bintang? Mereka benar-benar bersemangat. Batas penyaringan sudah mulai terurai. Ada yang memberikannya sebagai hadiah untuk inkarnasi mereka. Tetapi jika Anda melakukan ini, Anda akan menerima perhatian lagi.
Apakah kamu baik-baik saja? Dan jika Anda merilis semua informasi yang Anda tahu, bukankah itu akan bertentangan dengan Anda? Itu tidak merugikan. Saya masih memiliki informasi yang tersisa. Informasi yang saya rilis bukan informasi yang saya butuhkan. Sebaliknya, itu adalah informasi yang akan merusak seseorang. Beri aku koin. Sini. 16 volume SSSS Infinite Regressors telah terjual di bursa. Anda telah mendapatkan 16.000 koin. Tentu saja, saya tidak merilis informasi secara gratis. Siapapun yang membutuhkan informasi akan memiliki sponsor, jadi lebih baik menjualnya di pertukaran, daripada melepaskannya secara gratis di internet. Jika saya merilis kitab wahyu secara gratis, itu akan lebih mencurigakan. Tetapi bagaimana jika saya menjualnya? Tentu saja mereka akan membelinya. Itu karena mereka keliru mengira informasi itu memiliki nilai. Kualitas informasi kadang-kadang ditentukan oleh nilai daripada konten. Omong-omong, itu 16.000 koin. Ini untung. Saya berbicara kepada orang-orang. Aku minta maaf tapi aku akan tidur sebentar. Petik 2. Apakah kamu tidak mengambilnya terlalu mudah? Aku juga perlu tidur. Saya berbaring. Yo Sangah menutupi saya dengan selimut tipis. Jung Hwon masih merasa itu tidak masuk akal. Lalu aku tertidur. Setelah beberapa saat, pesan sistem terdengar dalam kesadaran saya yang kabur. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Reader Stage 3 telah diaktifkan. Sejauh ini, saya menemukan bahwa sudut pandang pembaca Mahatau dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 memungkinkan saya untuk membaca tindakan atau emosi karakter yang sederhana. Tahap 2 memungkinkan saya untuk melihat jauh ke dalam karakter. Tahap 3 memungkinkan saya untuk melihat pemandangan sekitarnya di mana karakter berada atau langsung membenamkan diri dalam karakter. Sejauh ini, saya telah memasuki tahap 3 2 kali. Sekali ada dalam mimpiku dan yang kedua adalah ketika aku mati. Dalam mimpiku, aku melihat Yo Jong Hyuk meninggalkan stasiun Gumho. Ketika saya mati, saya menyaksikan pemandangan Chung Muro. Dua insiden ini memiliki kesamaan. Kesadaran saya kacau dan tidak stabil. Tapi ini bukan satu-satunya syarat untuk memicu tahap 3. Ada satu fakta penting. Dulu. Perwakilan NIM, apakah kamu menonton? Sialan, apakah ini benar? Petik 1. Kang Il-hun bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menatap ke udara. Saya telah menyebarkannya ke Raja Tirani. Orang-orang itu akan segera bergerak. Ngomong-ngomong, kamu mendengarkanku kan? Petik 1. Karakter dan saya perlu memikirkan satu sama lain pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, pandangan saya beralih ke Kang Il-hun. Pria itu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Seorang lelaki yang mengenakan mahkota megah dan mantel emas perlahan bangkit dari tahta, wanita-wanita di sekitarnya. Wahyu baru. Sudah pasti. Saya membeli informasi menggunakan koin. Petik 2. Siapa yang merilis informasi itu? Itu mungkin salah satu dari para nabi. Apakah itu dapat diandalkan? Aku memeriksa beberapa bagian tersembunyi di wahyu dan semuanya benar. Pria itu tertawa, memperlihatkan giginya. Ayo pergi ke Gwanghwamun. Sebelum yang lain sampai di sana dulu. Petik 2. Baik, Raja Tyrant akhirnya bergerak. Sekarang masalahnya ada di sisi lain. Saya berpikir tentang Jung Min Seok. Perwakilan NIM, saya telah tiba. Waktunya tepat. Jung Min Seok berada di Universitas Sejong dan menuju ke Gwanghwamun sebelumnya. Dia kemudian melihat pemandangan di sekitarnya. Saya yakin karena dia mengenakan kerudung yang sama seperti Chuni. Itu dia. Petik 1. Orang-orang berada di bagian bawah gedung. Seperti yang saya pikirkan, ahli plagiar adalah yang tercepat. Gwanghwamun berisi salah satu bagian tersembunyi yang paling berguna untuk regresi ketiga. Plagiaris tidak akan bisa lari dari tempat ini. Masalahnya adalah semakin banyak orang yang datang. Yongdengpo, Yongsan, Seongdonggu, raja-raja di sisi itu bergerak. Bukankah ini menjadi terlalu besar? Petik 1. Tidak, itu yang saya harapkan. Orang-orang yang bersembunyi mulai muncul satu per satu. Itu lebih baik karena saya tidak perlu mengunjungi masing-masing secara individual. Akhirnya, skenario keempat berakhir. Perang raja yang sebenarnya akan dimulai.